Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emily Daya, CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 13 Malang. Fasilitator saya Ibu Yulistin Purwaning Widarti, Sarjana Pendidikan Usia Dini, dan pengajar praktik saya Ibu Atna Tiningrum, Sarjana Pendidikan. Bentuk aksi nyata mengimplementasikan konsep modul budaya positif di lingkungan kelas dengan membentuk keyakinan kelas bersama-sama, mengadakan diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat untuk pemahaman dan pengalaman. Rancangan tindakan untuk aksi nyata pembentukan keyakinan kelas. Latar belakang: siswa diharapkan mandiri dan memiliki pemahaman dan kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak sendiri, sehingga dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Jenjang sekolah kami adalah SMK, yang mana terdiri dari anak remaja yang memang karakternya sudah terbentuk dari jenjang sebelumnya. Ada yang sudah berkembang sesuai harapan dan ada juga yang belum. Saya berharap dengan menumbuh kembangkan budaya positif melalui kesepakatan kelas dengan pembiasaan perilaku baik, maka karakter positifnya semakin kuat, sedangkan karakter yang belum sesuai harapan bisa dihilangkan menuju karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata: menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan membuat keyakinan kelas, terwujudnya siswa dengan karakter kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila, terbentuknya siswa menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, terbentuknya lingkungan belajar siswa yang positif, aman, dan nyaman. Tolak ukur aksi nyata: terbentuknya kelas dan siswa yang mampu menerapkan dan menjalankannya dalam kegiatan pembelajaran dengan kesadaran dari dalam diri masing-masing. Siswa melepas jaket, mematikan mesin motor, dan memberikan salam taruna pada Dewan Guru, GTK, dan senior. Siswa berdisiplin melaksanakan apel pagi dan menggunakan atribut dengan lengkap. Siswa berdisiplin, mandiri, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran serta peduli terhadap lingkungan. Lini masa tindakan: berkoordinasi dengan kepala sekolah dan menyampaikan pentingnya penanaman budaya positif dan pembentukan keyakinan kelas, serta izin untuk mendiseminasikan budaya positif bersama rekan sejawat, serta berkoordinasi dengan rekan sejawat dan warga sekolah lainnya terkait kesepakatan kelas yang akan dibuat oleh siswa, menginformasikan maksud dan tujuan kegiatan yang dilakukan. Lini masa tindakan: guru bersama murid merancang keyakinan kelas bersama. Guru memberikan pengarahan tentang maksud dan tujuan dari penerapan budaya positif. Guru dan murid melakukan evaluasi tentang keyakinan kelas yang telah dibuat, memaparkan kendala yang dihadapi dalam pembiasaan perilaku baik dalam budaya positif. Guru bersama murid melakukan refleksi dan perbaikan dari kegiatan pembiasaan perilaku baik dalam budaya positif. Dukungan yang dibutuhkan: alat dan bahan, kertas manila, sticky note, spidol, dan isolasi. Dukungan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, wali murid, dan warga sekolah lainnya. Refleksi dan rencana tindak lanjut setelah aksi nyata, pembentukan keyakinan kelas dan diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru SMK Negeri 13 Malang yang mau menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama saya mengenai penyelarasan visi
semerta-merta mau merubah visi sekolah, tapi harapannya peserta dapat menilai kesesuaian visi dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Peserta mendiskusikan visi dan cita-cita warga sekolah tentang murid pilihan di masa yang akan datang. Mungkin sedikit gambaran apa yang sudah saya pelajari di modul 1.1. Kebetulan di sini saya hanya masih sampai di modul 1 dan 1.1 sampai 1.4. Di modul 1.1 di situ kami mempelajari tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi intinya, ketika kita berhadapan dengan anak-anak, kita itu tidak bisa mengajar dengan persepsi kita, tapi kita harus mengerti kondisi anak-anak, yaitu kodrat alamnya. Contohnya mungkin dia sedang ada permasalahan di keluarganya, jadi dia tidak fokus, atau mungkin dia hobinya bukan di mendengar tapi kinestetik, berarti mungkin kita ajak keluar pembelajarannya, karena tipe-tipe belajar anak berbeda-beda. Juga dengan kodrat zaman. Kalau kodrat zaman ini berarti kita harus mengikuti yang sedang dilaksanakan sekarang, pembelajaran sekarang. Jadi kita nggak bisa anak yang zaman sekarang pembelajarannya masih ikut yang seperti dulu, mungkin itu masih kurang sesuai, karena kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, demonstrasi kontekstual yang pernah saya lakukan di visi guru penggerak ini, saya mencoba untuk merumuskan visi sederhana melalui tahapan baca, yaitu dalam inquiry apresiatif. Yang pertama buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Gambarannya seperti ini. Saya sempat merancang terwujudnya siswa kreatif dalam pembelajaran. Saya hanya mengambil satu ini saja, tidak muluk-muluk. Kemudian yang saya lakukan adalah fokus visi pada aspek profil belajar Pancasila, dimensi kreatif, mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa melalui kelompok belajar aktif. Tahapan bacanya berdasarkan rangkaian perubahan diri. Nah, ini mungkin ada sedikit video. Sama
untuk ternyata ada perubahan. Lama-lama teman yang tadinya tidak sevisi dengan kita bisa ikut, kemudian bisa ikut bergerak bersama untuk melakukan perubahan seperti itu. Untuk visi sekolah kita adalah menjadi SMK Negeri 13 Malang unggul dalam pembelajaran, menghasilkan lulusan berakhlak mulia, adaptif dan kompetitif serta berwawasan lingkungan. Ini tadi saya lihat di HTSP Pak, Pak Polisi. Kemudian misi sekolah sangat banyak sekali. Saya bacakan mungkin: meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan yang profesional, meningkatkan karakter siswa, memacu pada profil pelajar Pancasila. Kemudian ada pertanyaan umpan yang sudah saya bagikan di Bapak Ibu semuanya. Mungkin kita bisa memulai dari pertanyaan ini. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Nah, ini ya, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapannya. Oke, saya bilang monggo. Memimpikan murid yang seperti apa kira-kira? Memimpikan murid yang berjelas saat belajar. Oke, terus sama lagi. Mimpinya monggo digali. Berakhlak mulia. Ibu yang lain ada? Bahagia. Ternyata bahagia itu penting ya Bu ya. Kalau panjenengan mungkin ada salah satu yang bisa menyampaikan. Kita percaya bahwa murid adalah Insan yang butuh kemerdekaan dalam belajar. insan yang butuh kemerdekaan dalam belajar. Di sekolah kita mengutamakan Pak? Mengutamakan pelayanan, benar. Sampai kita akan terseok-seok untuk melayani anak-anak. Memimpikan murid yang seperti itu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, kalau saya yakin untuk bisa melakukan perubahan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa perubahan itu perlu dilakukan. Kita tidak bisa stuck seperti ini karena kita akan ketinggalan dengan yang lain kalau kita terus seperti ini. Tapi kalau saya melihat lingkungan kita banyak berlari, banyak melakukan perubahan. Termasuk ketika yang lain mungkin masih bersantai, kita sudah melakukan best practice. Habis ini mau presentasi seperti itu. Saya rasa itu juga perubahan yang sudah kita lakukan. Ya, Bapak Ibu, monggo saya beri kesempatan untuk mengisi pertanyaan atau kalimat umpan yang sudah disediakan. Selaras dengan cita-cita kita untuk murid yang saya bacakan tadi, kira-kira apakah sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid kita? Sudah mendekati ideal ya. Kemudian karena di situ sudah ada profil pelajar Pancasila, sudah memfasilitasi anak untuk belajar menyenangkan, kemudian untuk bisa memenuhi standar dunia usaha dunia industri. Apakah yang ini disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Apakah ada yang perlu ditambahkan? Atau sudah cukup dengan visi yang sudah ditampilkan tadi, dengan misinya yang sudah dirinci seperti itu? Cukup ya? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Mungkin saya butuh pendapatnya Bapak Ibu semuanya. Kira-kira ya harus kita lakukan apa untuk mencapai visi sekolah? Kalau saya pribadi bekerja sama dengan semua pihak, karena tidak bisa kalau visi itu jalan hanya 1-2 orang semuanya. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Saya pandang yang ini yang kita masih kurang, yang di sini peran serta orang tua. Mungkin sekali-sekali perlu diprogramkan orang tua datang ke sini untuk mungkin jadi guru tamu atau apa gitu, karena pembelajarannya itu lebih bervariasi. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru atau orang tua kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Mungkin kita di salah satunya ini. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya?
profil pelajar Pancasila. Karena di situ mereka diberi kebebasan, mereka bahkan terlihat senang ketika pembelajaran P5 kemarin yang bermain kemarin aktivitas juga, termasuk kunjungan industri itu juga sudah arahnya ke sana. Mungkin itu ada masukan untuk saya Bapak Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Yakin baik? Iya, baik. Oke, selamat kalian sudah menginjakkan kaki di bangku kelas 12. Artinya kalian sudah lulus dari seleksi sehingga memasuki atau bisa lulus dari kriteria kenaikan kelas sehingga kamu sekarang bisa berada di kelas 12 MM 2. Nah, sebagai awal pelajaran matematika, kita perlu membangun keyakinan kelas. Bu Emil nggak mau ada yang terpaksa. Pengennya Bu Emil sama-sama kita memperbaiki. Kamu juga memperbaiki diri, Bu Emil juga memperbaiki pembelajaran Bu Emil yang kemarin masih kurang mungkin kita perbaiki bersama. Maka kita perlu menyampaikan apa yang menjadi unek-unek kita, apa keinginan kita. Kamu sebutkan aja apa yang kamu inginkan di sini, tulis. Kalau bisa tulisannya jangan kecil-kecil biar bisa terbaca. Ini nanti akan Bu Emil tempel terus di kelas matematika. Karena ini kelasnya kelas IPAS, keyakinan kelas kita. Oke? Bu Emil balikan ya. Pasti ada budaya positif yang sudah kamu ciptakan di lingkungan sekolah maupun kelas. Budaya positif itu apa? Hal-hal positif yang awalnya kita dipaksa, kemudian kita terbiasa, akhirnya membudaya. Kira-kira apa saja budaya positif yang perlu dipertahankan? Mungkin bisa disebutkan budaya positif yang ada di sekolah kita atau di kelas kita yang kamu ingat dan yang perlu dipertahankan apa? Coba silakan angkat tangan. Siapa? Mungkin bisa disebutkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita yang perlu dipertahankan. Ya silakan, siapa yang mau mengutarakan? Ya silakan dia. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Oke. Silakan tadi. Di sini kita sudah terbiasa membudayakan hormat kepada pembina, senior maupun tamu-tamu yang datang ke SMK 13 Kota Malang. Jadi itu tidak boleh sampai punah. Oke, kelas buat kelas 12. Budaya positif yang nanti mungkin ada lagi budaya positif yang harus berbagai HP yang kenalnya tidak, artinya kita sepakat untuk dikondisikan. Kemudian belajar di outdoor. Ya, nanti Bu Emil akan sesekali kita belajar di outdoor. 2 kali kan. Tugasnya jangan banyak-banyak. Oke, tapi harus dikerjakan. Ya, kelas. Bisa belajar dan nyemil makanan ringan, boleh makanan ringan. Tapi ketika Bu Emil sedang menerangkan suatu konsep, semuanya harus tertib. Nanti kalau diberi kesempatan untuk mengerjakan, boleh sambil nyemil. Yang tidak Oke. Saya ingin waktu pelajaran matematika sambil bermain game. Oke, bisa direalisasi. Pembelajaran enjoy, boleh. Santuy dan pembelajaran boleh. Yang penting komitmen. Santuy boleh, tapi tugas harus selesai. Misalnya kalau mengerjakan tugas sambil duduk di bawah, boleh silakan. Tapi kamu harus tetap langsung mengulangi. Kalau nggak bisa, itu kerjasama. Ya, kita harus saling
jumlah 14, hadir 12, 2. Setelah selesai memberi salam. Respon rekan sejawat setelah aksi nyata, desiminasi budaya positif. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri sebagai Wakil Kurikulum di SMA 13 Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan testimoni terkait diseminasi yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Emil Hidayah selaku calon guru penggerak angkatan 8. Yang pertama terkait dengan diseminasi visi misi sekolah, yang mana kemarin kita sudah membahas secara detail, yang mana visi misi sekolah itu sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh guru penggerak. Yang kedua terkait dengan diseminasi segitiga restitusi, alhamdulillah kemarin sudah juga kita bahas bareng-bareng, sudah sesuai dengan apa yang diinginkan di sekolah ini. Terus yang ketiga terkait dengan diseminasi pembuatan keyakinan kelas, ini sudah diterapkan oleh Ibu Emil Hidayah, dan yang lebih utama lagi sudah bisa mengajak Bapak Ibu guru yang lain untuk menerapkan pembuatan keyakinan kelas yang mana diterapkan di semester ini. Yang terakhir diseminasi terkait dengan penerapan budaya positif. Alhamdulillah kemarin sudah kita bahas bareng-bareng secara detail, dan juga sesuai dengan sekolah ini yang mana budaya positif itu sudah kita terapkan, dan juga sudah bisa mengajak Bapak Ibu guru dan semua siswa di sini untuk memberlakukan budaya positif sekolah di SMA 13 Malang ini. Itulah merupakan testimoni saya sebagai Wakil Kurikulum terkait dengan diseminasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Emil Hidayah selaku calon guru penggerak angkatan 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respon siswa setelah aksi nyata, pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Dwi Caksono dari kelas 12 Multimedia 2. Tadi dalam pembelajaran matematika kami diajak untuk membuat keyakinan kelas yang berkesan sehingga saya dan teman-teman dapat mengutarakan keinginan hatinya masing-masing, dan tak lupa untuk membudayakan budaya positif yang ada di SMK Negeri 13 Kota Malang. Contohnya hormat pada pembina, senior maupun tamu-tamu yang datang ke SMK Negeri 13 Kota Malang, dan tak lupa untuk menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi, cara pandang saya berubah. Saya melibatkan siswa dalam pembuatan keyakinan kelas dan mensosialisasikan hasilnya kepada warga sekolah. Saya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk siswa dengan tidak memberikan intimidasi berupa hukuman dan juga penghargaan. Dengan kegiatan membentuk keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas, siswa menjadi percaya diri karena terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya keyakinan kelas, siswa menjadi lebih bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya. Kegiatan pengimbasan berupa diseminasi budaya positif kepada rekan guru dan tenaga kependidikan menjadikan kami lebih memahami pentingnya menumbuh kembangkan dan penerapan budaya positif dan bersama-sama menciptakan suasana belajar yang positif, aman, dan nyaman. Rencana tindak lanjut. Setiap awal tahun pelajaran baru atau awal semester, saya akan membentuk keyakinan kelas bersama siswa melalui kesepakatan kelas. Saya berusaha memposisikan diri sebagai manajer ketika menghadapi siswa yang melakukan tindakan indisipliner dengan mengajukan berbagai pertanyaan bermakna melalui penerapan segitiga restitusi yang utuh sehingga siswa menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Saya mendorong dan membimbing siswa untuk mencari solusi atas permasalahannya. Saya akan berusaha melakukan diskusi-diskusi dengan rekan sejawat untuk terus menerapkan budaya positif untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman untuk seluruh warga sekolah. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.